Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Anambili Semester dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. NIM 3 digit terakhir 066. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan praktikum sistem embedded ke-9 yaitu tentang antarmuka SPI dan SPI Storage dengan cara integrasi TFT LCD dan microSD card modul. Nah, jadi nanti kita melakukan percobaan antara dua ini. Jadi kita mencoba gimana cara nanti kita mengakses TFT LCD, lalu kita mengakses data dari microSD, lalu kita praktekkan microSD mengirim data ke TFT LCD. Itu kita lanjut. Konsep dasar protokol SPI yaitu mengenal standar komunikasi serial peripheral interface untuk transfer data kecepatan tinggi. Apa itu SPI? Definisi protokol serial peripheral interface adalah protokol komunikasi sinkron data serial yang digunakan oleh microcontroller untuk berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat peripheral dengan cepat. Lalu keunggulan utama, SPI beroperasi dalam mode full duplex, artinya data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan. Kecepatannya jauh melampaui I2C, UART, ideal untuk layar grafis dan memori. Oke, kita lanjut. Lalu di sini ada 4 jalur utama SPI, yaitu yang pertama ada SCK, yaitu sebagai serial clock atau pulsa sinkronisasi dari master. Lalu ada MOSI atau master out slave in, yaitu jalur data ke peripheral. Lalu ada MISO, master in dan slave out, itu jalur data ke microcontroller. Lalu ada CS atau SS atau chip select, mengaktifkan perangkat target yaitu chip C. Lalu integrasi perangkat keras. Detail komponen TFT LCD yaitu ALI ILI 9341 dengan modul micro SD untuk membaca data SD card seperti itu. Lalu sini kita jelaskan ada modul TFT LCD ILI 9341. Layar TFT LCD berwarna biasanya menggunakan driver ILI 9341. Kecepatan SPI sangat krusial di sini agar pergerakan grafis atau frame rate terlihat halus. Dengan resolusi 240 x 320 pixel, lalu warnanya 16 bit, 65.000 warna, lalu antarmuka SPI 4 wire di bagian sini SPI-nya. Lalu di sini ada modul micro SD card, yang dimana di sini modul SD card digunakan untuk menyimpan aset atau gambar BMP atau log data. Micro SD berkomunikasi melalui SPI mode agar kompatibel dengan microcontroller standar. Sistemnya seperti itu berkas FAT16 atau FAT32. Fungsinya itu data logging dan image storage. Lalu dengan tegangan 3,3 volt perlu level shifter untuk 5 volt. Sini ada contohnya ESP32 micro SD card. Di sini jadi SD card itu menyimpan flash atau data logging, lalu dibaca dengan micro SD card modul, lalu dikirim ke ESP32. Lalu nanti bisa terkirim datanya dari SD card ke ESP32 seperti itu. Lalu skema pengkabelan atau wiring, di sini fungsi SPI-nya itu dari pertama pin SCK clock-nya dulu, itu kalau di Arduino Uno dipakainya pin D13, kalau di ESP kita pakainya pin 18. Nah, koneksi perangkatnya itu share TFT dan SD card. Bisa di share. Lalu MOSI untuk ESP di 23, untuk Arduino 11. Lalu juga bisa share TFT dan SD card. Lalu MISO juga di pin 12 Arduino dan pin 19 di ESP. Lalu juga bisa share TFT dan SD card. Nah, TFT CS itu di pin 10 Arduino, kalau di ESP itu pin 5, dia khusus TFT untuk chipsetnya, chip select-nya. Lalu untuk SD card chip select-nya itu ada di pin 4 untuk Arduino, lalu pin 4 juga untuk ESP, dia khusus SD card juga. Lalu perbandingan kecepatan protokol. Nah, kita bandingkan dengan protokol UART dengan I2C. UART
itu kan juga simple ya, dia pakainya jalur RxTS, lalu I2C juga pakainya SDASCL, itu juga sudah terbilang cepat. Namun SPI lebih cepat lagi, yaitu kecepatannya sebesar 10-50 Mbps. Nah, SPI adalah pilihan mutlak untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data masif seperti layar LCD grafis, menampilkan data yang cepat. Lalu sharing bus SPI dan masalah umum. Nah, level shifting. Di sini gunakan level shifter jika mikrokontroler 5 volt Arduino atau terhubung ke perangkat 3,3 volt untuk TFT dan SD card. Nah, mikrokontroler juga ada volt yang kecil ya 3,3 volt. Nah, tidak hanya yang 5 volt. Lalu bus sharing kedua perangkat berbagi MOSI MISO SCK, hanya pin CS yang membedakan target aktif. Jadi MOSI MISO SCK ini bisa saling berbagi atau diparalelkan, sedangkan untuk CS ini untuk masing-masing fungsi dari modulnya itu beda. Jadi chip selectnya itu masing-masing itu beda. Lalu konflik, beberapa modul SD card itu murah dan tidak melepaskan jalur MISO dengan benar dan menyebabkan TFT gagal menampilkan data yang seharusnya tertampil ya dari SD card. Terus ini alur inisialisasi perangkatnya itu power on, sistem mulai nyala. Lalu SPI init, inisialisasi bus hardware. Lalu TFT init, konfigurasi driver layarnya. Lalu SD mount, inisialisasi sistem berkasnya, SD card. Lalu main loop, program mulai berjalan untuk membaca dan mengirim data dari SD card seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian program dari praktikum SPI ini. Nah, nanti kita akan jelaskan secara singkat bagaimana alur programnya. Oke, kita lanjut ke programnya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian programnya. Sini kita akan menjelaskan secara singkat dan ringkas saja. Untuk penjelasan programnya, di sini kita lihat seperti biasa di bagian atas ini pasti ada include library SPI, lalu ada library SD card, FS, dan ada fluid dari TFT ya, nih sini. Lalu di sini kita definisikan untuk pin TFT LCD-nya itu TFT CS kita pakai pin 5, lalu TFT DC dan setnya kita 2 dan 15. Lalu definisi pin untuk SD card CS-nya itu di 4. Lalu untuk inisialisasi objek TFT itu ada fruit elite 9341 TFT sesuai library-nya. Lalu kita inisialisasi dulu TFT CS, DC, dan RST-nya. Lalu void setup kita biasa kita setup dulu untuk serial data kecepatannya. Baterainya itu 115.200. Lalu kita inisialisasi layar TFT. Kita inisialisasi dulu, kita mulai proses TFT-nya, TFT begin, lalu set rotation-nya di 1, mode landscape, lalu TFT fill screen di elite black. Lalu set text color-nya kita bebas text color-nya di berapa, di white atau warna apa, bebas. Text size-nya kita juga bisa atur sendiri. TFT print-nya inisialisasi sistem. Lalu kita bisa menambahkan juga print yang lainnya juga seperti nama dan lain-lain berurutan seperti itu. Lalu inisialisasi SD card, di sini kita juga coba membaca SD card dari micro SD ya, nanti kita send text color print lain dan lain-lain. Jika SD card-nya tidak terbaca maka akan menunjukkan gagal. Jika terbaca maka akan datanya akan terkirim. Nah, sini TFT set color-nya jika SD card-nya berhasil dan mengirimkan data. Lalu membaca data dari SD card dan kirim ke TFT. Nah, di sini kita baca data dari SD card, kita bikin fungsinya dulu. Nah, di sini kita definisikan fungsi baca datanya. Nah, di sini kita TFT fill screen. Lalu di sini set color dan isi data dari SD card-nya. Nah, file open SD card open.pad, kita membuka pad dari SD card supaya kita bisa membaca isi dari SD card-nya itu apa saja yang terisi dari situ, list-listnya seperti apa, gitu. File-file listnya apa saja gitu. Di sini kita tinggal print jika filenya tidak ada maka file tidak ditemukan. Jika ada filenya maka di sini terprint file apa saja yang tertampilkan dan menampilkan ke LCD-nya. Menampilkannya juga ke serial monitor, membaca karakter demi karakter dan menampilkannya ke TFT seperti itu. Nah, jika semua prosesnya sudah selesai, maka di sini akan ada fungsi file close. Itu fungsinya itu dia supaya nanti SD card-nya itu dia
ibaratnya itu tidak terbuka terus-menerus, jadi datanya itu lebih aman ya jika kita close di akhir sequence-nya. Jadi seperti itu untuk alur programnya, bagaimana dia cara membaca data dari SD card lalu mengirimkannya ke eTFT seperti itu. Pertama dia membuat variabel, lalu membuat fungsi untuk membaca datanya. Nah, sebelum baca data, biasanya nanti dia akan mengopen dulu SD card-nya. Nah, sini open SD card, lalu kalau sudah filenya di close supaya lebih aman seperti itu. Oke. Setelah penjelasan program ini, kita akan melihat bagaimana nanti praktikumnya, nanti video praktikumnya nanti kita review ya di setelah ini. Oke, kita lanjut ke review videonya.